Kebijakan top-down, faktor penentu tercapainya kemandirian pengembangan teknologi roket. Dalam program pengembangan teknologi roket di Indonesia, LAPAN mengacu salah satunya pada Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 2016-2040. Di mana dalam renduk tersebut disebutkan salah satu target yang ingin dicapai pada tahun 2036 sampai 2040 adalah terlaksananya peluncuran roket pengorbit satelit atau RPS, Micro Low Earth Orbit atau LEO. Untuk membahas hal tersebut, redaksi Buletin LAPAN telah melakukan wawancara eksklusif pada tanggal 7 Mei tahun 2019 dengan peneliti ahli Madya Pusat Teknologi Roket, Dr. Arif Nur Hakim. Berikut petikan wawancaranya. Sebagai peneliti di bidang teknologi roket, apa tanggapan Anda mengenai target tersebut? Target bisa tergantung kondisi, artinya jika ada dukungan pemerintah atau bantuan dari teknologi luar, mungkin saja target itu bisa tercapai. Kebanyakan negara belajar teknologi roket ke negara lain. Meskipun demikian, ada juga negara yang belajar sendiri teknologi roket seperti Jepang. Pengembangan teknologi roket di Jepang dilakukan oleh National Space Development Agency of Japan atau NASDA dan Institute of Space and Astronautical Science atau ISAS. Sekarang ISAS dan NASDA digabung menjadi satu yaitu JAXA. ISAS murni melakukan pengembangan sendiri mulai dari roket kecil sampai besar dengan dasar roket padat, sedangkan NASDA dasarnya adalah TOT atau Transfer of Technology dari Amerika. Menurut saya, Indonesia bisa saja mencontoh Jepang. Namun, untuk kondisi saat ini, kita perlu dukungan dan komitmen yang kuat dari negara, SDM, anggaran, serta kebijakan, agar target tersebut terwujud. Menurut Anda, apakah faktor yang paling utama untuk mendukung pengembangan teknologi roket? Kebijakan top-down merupakan faktor utama. Artinya, dukungan atau kebijakan langsung dari negara sangatlah penting dalam penguasaan teknologi tersebut. Seperti yang dilakukan di beberapa negara, menjadikan penguasaan teknologi roket sebagai salah satu prioritas utama. Contohnya India dan Jepang. Dengan kebijakan dan perintah pengembangan teknologi roket langsung dari kepala negaranya. Di Indonesia saat ini teknologi roket masih dianggap bukan prioritas utama bagi negara. Belajar dari Jepang, pada awalnya teknologi roket memang dikembangkan oleh peneliti melalui riset roket kecil dan roket kecil lainnya. Riset tersebut kemudian di-backup oleh negara, kemudian berlanjut ke roket yang lebih besar seperti roket Kappa. Ini contoh pengembangan secara bottom up. Bahkan kemudian negara mengupayakan TOT untuk roket cair dan padat yang besar, sehingga berhasil diluncurkan di Tanegashima. Dalam hal ini, penelitinya tetap melakukan dan meneruskan pengembangan atas roket hasil TOT tersebut. Inilah yang perlu dilakukan oleh Indonesia. Apakah ini artinya penguasaan teknologi roket harus menjadi kepentingan nasional? Iya, roket itu biayanya sangat tinggi dan strategis. Tapi kalau melihat tren akhir-akhir ini, ada fenomena menarik karena banyak swasta yang terlibat dalam pengembangan roket kecil. Bahkan startup juga banyak yang tertarik untuk melakukan pengembangan roket untuk meluncurkan nano mikrosatelit. Nah, itu menariknya. Kalau dulu memang hanya fokus pada roket-roket besar, LAPAN sepertinya bisa mengikuti pola pengembangan untuk roket peluncur satelit mikro atau nano. Mungkinkah teknologi roket menjadi isu politik sehingga nantinya bisa menjadi kepentingan nasional? Bisa saja, tinggal apakah kita mampu meyakinkan pimpinan atau sebaliknya. Dari atas yang menurunkan visi, tapi yang jelas, negara perlu melakukan backup terhadap hal ini. Karena penguasaan teknologi roket sangatlah strategis dan berkaitan juga dengan kepentingan pertahanan. Bagaimana pengembangan teknologi roket di negara maju sendiri? Pengembangan teknologi roket sudah menjadi kepentingan nasional.
Ketika Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, Presiden Amerika sendiri pun turun langsung untuk mengumumkan dan melakukan pendaratan manusia pertama di bulan. Hal ini untuk menandingi Uni Soviet yang ketika itu berhasil mengorbitkan manusia pertama kalinya. Seperti itulah pentingnya kebijakan yang langsung diberikan kepala negara untuk mendukung penguasaan terhadap teknologi roket. Contoh lain di India, Presiden memiliki wawasan ke depan terhadap roket dan menginstruksikan agar negara menguasainya. Sebetulnya di Indonesia sudah dilakukan pada saat Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Ia memiliki wawasan seperti itu sehingga lahirlah LAPAN. Lagi-lagi saat ini di beberapa negara maju banyak startup yang muncul mengusung teknologi yang sudah matang, sehingga banyak peneliti yang bisa dipekerjakan untuk pengembangan roket. Bagaimana dengan kebijakan atau regulasi dari pemerintah Indonesia sendiri? Regulasi terkait peroketan masih terhitung sedikit. Saat ini sedang disusun RPP tentang penguasaan teknologi keantariksaan yang pada bulan Mei tahun 2019 ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu akan ada RPP lainnya yang menunjang kegiatan tersebut. Namun lagi-lagi, perlu adanya kebijakan juga terkait dengan anggaran serta menjadikan prioritas untuk teknologi ini. Saya pernah mendengar bahwa dalam Forum Perencanaan Pembangunan Nasional ada yang berpendapat, mengapa kita harus mengembangkan teknologi roket? Kan sudah banyak negara yang bisa meluncurkan roket dan satelit. Kita tinggal manfaatkan saja. Dari sisi ini, nampak bahwa negara atau pemerintah masih belum paham terhadap pentingnya penguasaan teknologi roket. Seandainya kebijakan teknologi roket bottom up, maka perlu ada orang yang benar-benar mampu meyakinkan teknologi ini penting bagi negara Indonesia, atau kita harus memiliki kepala negara yang memiliki visi seperti itu. Kita tahu bahwa untuk mencapai target dalam Renduk disusun rencana jangka pendek dan menengah. Salah satunya Renstra 8 2015-2019. Menurut Anda, apakah implementasi mengenai Litbang Yasa Teknologi Roket telah sesuai dengan target yang ditentukan dalam Renstra 8 tahun 2015-2019? Yang jelas, target Renstra tahun 2019 yaitu roket RX 550 3 tingkat, yaitu 2 tingkat roket dan 1 roket muatan. Sudah jelas, telah lewat dan tidak tercapai. Kalau jangka menengahnya tergantung keseriusan kita. Faktor utama yang berpengaruh dalam hal ini adalah kebijakan negara, yang akhirnya muncul permasalahan anggaran dan kesiapan SDM. Sehingga dampaknya juga terhadap sarana dan prasarana, serta fasilitas yang dirasa sangat kurang untuk mendukung pengembangan teknologi roket di Indonesia. Menurut Anda, faktor apa lagi yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut? Efek kebijakan negara sangat berpengaruh. Kami sangat berharap adanya kebijakan yang top-down itu tadi, sehingga pengembangan teknologi roket ini bisa menjadi lebih serius. Selain itu, saat ini publikasi dan informasi mengenai teknologi ini juga cukup ketat. Memang ada beberapa publikasi, namun tidak menyentuh langsung ke permasalahannya. Kemudian, kondisi kami dari sisi teknis juga masih kurang secara kualitas dan kuantitas. Bagaimana dengan dukungan anggaran di LAPAN? Pemotongan anggaran di LAPAN juga berdampak pada pusat teknologi roket, sehingga kesiapan kita baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana menjadi sangatlah kurang. Namun jika kita diberi anggaran sebesar apapun, kalau orang-orangnya tidak di-upgrade kompetensinya, ya akan sia-sia. Sementara penambahan personil melalui perekrutan CPNS baru saja dilakukan. LAPAN tergabung dalam konsorsium roket nasional. Bagaimana posisinya saat ini? Ada beberapa instansi yang terlibat, antara lain Kementerian Pertahanan, PT Dirgantara Indonesia,
PT Dahana, Pindad, dan Lapan. Namun jumlah instansi yang terlibat sudah berkurang dibanding waktu baru pertama kali didirikan. Saat ini, Domain Roket Pertahanan atau RHAN dan Konsorsium Roket Nasional atau KRN berada di Kementerian Pertahanan. Konsorsium masih sangat dibutuhkan ke depannya. Bahkan, mungkin kita juga sudah mulai harus dalam tanda kutip melempar kegiatan produksi-produksi ke industri, sehingga Lapan fokus pada riset yang sudah ditentukan. Kondisi saat ini, selain riset, Lapan juga masih melakukan kegiatan produksi komponen roket, terutama propelan. Saya berharap di Indonesia akan tercipta sinergi antara lembaga litbang dan dunia industri. Bagaimana gambaran Litbang Jasa Teknologi Roket di Lapan? Saat ini kita memiliki 3 program pengembangan roket di Pustek Roket, yaitu roket sonda, roket kendali, dan roket cair. Pengembangan roket sonda sudah cukup lama dilakukan, yaitu sejak berdirinya Lapan pada tahun 1963 sampai sekarang. Program ini berbasis roket padat, sedangkan 2 program lainnya masih relatif baru di Lapan. Secara umum, saat ini kita masih lemah dalam riset dasar. Kita terjebak pada produksi-produksi, tapi melupakan riset dasarnya. Buktinya bisa dilihat dari laboratorium yang ada di Pustek Roket. Beberapa lab yang seharusnya spesifik dan kegiatan risetnya berkelanjutan, namun kenyataannya saat ini hanya berdasarkan program atau proyek saja, yang sifatnya hanya sementara. Misalnya, RX-450, yang dilakukan secara ad hoc, ketika program selesai, semuanya selesai. Seharusnya, riset tetap berjalan dan berkelanjutan. Lalu, bagaimana dengan gambaran lab, sarana dan prasarana yang ada saat ini? Secara umum, jumlah lab yang ada saat ini masih sangat sedikit. Misalnya ada laboratorium bidang propelan, seperti laboratorium komposisi dan laboratorium linear. Saat ini, saya bersama teman-teman di Roket Cair sedang merintis pendirian laboratorium utama, yaitu laboratorium struktur ringan yang terdiri dari komposit dan material, laboratorium combustion, laboratorium mekatronik dan kontrol, serta laboratorium desain. Pengembangan teknologi roket membutuhkan lab spesifik dan detail. Kenyataannya seperti contoh, pada program pengembangan engine roket cair masih sebatas pengembangan engine saja, belum melakukan riset dan pola pembakarannya. Demikian juga pada pengembangan roket padat yang sangat besar dan kompleks dalam pengerjaannya. Juga memerlukan lab-lab semacam itu. Akan tetapi, kebutuhan itu perlu didukung SDM yang kompeten dan riset dasar yang baik. Saya optimis dengan adanya CPNS yang bisa bekerja secara tim, akan cepat pengembangan untuk teknologi ini. Menurut Anda, apakah Lapan perlu menguasai teknologi roket pengorbit satelit secara mandiri? Kalau penguasaan teknologi roket, saya pikir kita harus melakukannya. Teknologi roket juga bersentuhan dengan masalah pertahanan. Walaupun Lapan fokus ke arah sipil, banyak celah yang bisa dimanfaatkan, seperti potensi ekonomi, letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dan kepulauan, sehingga apabila kita mampu meluncurkan satelit-satelit kecil yang menggunakan roket sendiri, maka biayanya lebih murah dibanding menumpang negara lain. Untuk komponen roket, apakah kita bisa juga memproduksinya sendiri? Untuk saat ini, kebanyakan komponen masih impor. Namun, kalau kita punya kemauan dan didukung kebijakan pemerintah, produksi komponen dalam negeri bukan hal yang mustahil. Di pengembangan engine roket cair, kami sudah mulai mencoba untuk mendesain dan memproduksi komponen engine secara mandiri, didesain di Lapan, dan dibuat di workshop lokal. Yang jelas, apabila kita sudah menguasai teknologi roket secara mandiri, maka komponen-komponen itu bisa kita dapatkan dengan lebih murah. Namun selama ini, kita masih belum bisa. Kita masih beli dari luar dengan harga yang tentu saja jauh lebih mahal. Dulu kita pernah mencoba membeli engine roket cair dengan spesifikasi seperti yang sedang kita kembangkan. Namun,
Harga penawarannya sangat mahal. Harga satu engine mencapai 50 miliar dengan minimum pembelian 10 buah, serta biaya pengembangannya hingga 500 miliar. Jika dijumlah, kurang lebih 1 triliun. Bisa dibayangkan, itu baru engine-nya saja. Dari dulu anggaran Pustek Roket 8 tidak pernah mencapai nominal itu. Kalau kita kembangkan sendiri biayanya jauh lebih murah pastinya. Total biaya yang dikeluarkan 8 untuk pengembangan sendiri engine roket cair masih jauh lebih murah dibandingkan dengan satu engine yang dijual di luar negeri. Bagaimana dengan SDM yang kompeten untuk mendukung itu? Penguasaan teknologi roket harusnya menjadi kebanggaan nasional. Hal ini perlu didukung SDM yang berkualitas secara maksimal. Permasalahannya, perlu konsistensi pembenahan SDM dengan perencanaan yang sesuai dengan pengembangan program-program yang telah ditentukan. Sebuah leadership yang kuat dan memiliki wawasan yang luas diperlukan guna menyusun strategi pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM. Segala hal perlu dipersiapkan dengan baik di segala lini. Untuk memiliki wawasan yang luas, mereka perlu diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti seminar-seminar di luar negeri, terutama di negara-negara yang sudah maju teknologi roketnya. Tidak usah muluk-muluk, diawali dengan mengirimkan mereka menjadi observer untuk mencari informasi penting terkait pengembangan teknologi roket serta keilmuannya. Dengan begitu, mereka akan melakukan riset sehingga setelah itu bisa melakukan submit makalah dalam forum seminar tersebut. Hal ini dilakukan agar mereka tidak minder dan memiliki tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas. Apa langkah konkret yang harus dilakukan untuk merealisasikan penguasaan teknologi RPS Micro LEO? Kami berencana membangun roket Nano Micro Satellite Launcher Vehicle atau NSLV atau roket untuk meluncurkan satelit-satelit yang kecil. Untuk langkah ini kami yakin bisa dan tidak perlu menunggu waktu yang lama sebab relatif tidak terlalu rumit. Namun, teknologinya ada beberapa yang perlu dicapai terlebih dahulu. Saya tentunya optimis dengan roket-roket yang lebih kecil ini. NSLV ini sedang menjadi tren di beberapa negara tetangga seperti Singapura, New Zealand, dan Australia yang mulai mengembangkan roket melalui startup-nya. Peluang semacam itu bisa kita tangkap dengan alasan lebih ekonomis dibanding dengan pengembangan roket besar karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Kami berharap bisa mengambil pasar tersebut dan ini perlu didukung oleh visi dan kebijakan yang kuat. Penguasaan teknologi roket menjadi hal yang sangat penting di beberapa negara. Bagaimana capaian Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara atau sekitarnya? Sepengetahuan saya, hanya negara Indonesia yang saat ini masih terlihat melakukan pengembangan dan melakukan uji coba peluncuran roket di Asia Tenggara. Namun, mungkin saja mereka tidak mau mempublikasikan kegiatan mereka dan secara diam-diam telah memiliki program pengembangan teknologi roket. Saat ini, New Zealand telah membuat engine roket cair dan telah melakukan uji statik. Hanya saja belum diluncurkan. Sementara Australia juga memiliki backup yang kuat dari Amerika dengan mengirimkan para profesor yang ahli untuk mengembangkan teknologi roket di sana. Termasuk yang saya ketahui, dulu Amerika mengirimkan ahli dan pakar scramjet atau sistem propulsi yang paling maju ke Australia, dan mereka berhasil. Apabila kita tidak serius terhadap penguasaan teknologi ini, maka kita akan terus tersalib dan tertinggal. Dikutip dari Buletin 8 edisi volume 6 nomor 1 tahun 2019 oleh Aprian Rizky Fauzi.